azan. Lamanya azan ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tergoda, azan masih lama. Mending kita nonton kurma. Apa itu kurma? Kultum Ramadan MA Mu'alimat NWDI Pancor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu ayat pamungkas yang memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, kita dijelaskan bahwa salah satu tujuan akhir daripada puasa kita adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini sebenarnya adalah merupakan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum, kata la'alla itu disebut sebagai adatur raja atau huruf yang biasa dipakai untuk mengharapkan sesuatu. Sehingga sejatinya Allah mengharapkan dari proses puasa kita akan berakhir kepada meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu secara bahasa berasal dari kata waqa yang berarti al-himayah atau menjaga. Menjaga kita anil muharramat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, Imam Ali karamallahu mengatakan bahwa takwa itu bisa kita definisikan dengan 4 hal. Yang pertama adalah al-khaufu min jalil, yang kedua adalah wal amalu bitanzil, yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, dan yang keempat adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Apa maknanya? Yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa, maka rasa takutnya akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin melalui perantara puasa ini meningkatkan rasa tunduk kita kepada Zat-Nya. Yang biasanya kita mungkin akan bertakwa fil alaniyah. Yang biasanya mungkin kita akan bertakwa ketika sedang dilihat orang atau fil alaniyah. Tetapi pada saat kita berpuasa, kita dilatih agar kita juga bertakwa fisir dalam keadaan tak terlihat. Di mana tatkala kita sedang sendiri di dalam kamar, kita sedang sendiri di dalam rumah, kita sedang sendiri di dalam kantor, kita tetap menjaga puasa kita tetap sah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui puasa ingin melatih kepada kita untuk al-amalu bitanzil, untuk bagaimana kita senantiasa mengisinya dengan semua amalan-amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa ditunjukkan oleh para ulama bagaimana mereka akan meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadahnya di bulan suci Ramadan. Bisa, kalau kita lihat di dalam sirah misalkan, Imam Syafi'i itu bisa menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali di bulan suci Ramadan. Itu menunjukkan bahwa beliau memperbanyak amalan-amalan kebaikannya di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ingin melatih kita untuk ridho bil qalil, yaitu apa? Ikhlas dan menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sedikit. Saat kita berpuasa, kita sebenarnya diberikan oleh Allah anugerah maupun rizki yang begitu banyak ada di sekitar kita. Tetapi kita paksa oleh Allah Ta'ala untuk menahannya, untuk mencukupkannya, untuk tidak mempergunakan rizki-rizki tersebut yang ada di sekitar kita. Seakan melatih kepada kita agar bisa mencukupkan diri dengan sesuatu yang sedikit. Bahkan dengan kita berpuasa, kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang mungkin saja terbiasa menahan lapar dan dahaga di waktu siang karena keterbatasan rezeki yang mereka miliki. Sehingga apa? Melalui pelatihan puasa,
kita diharapkan bisa ikhlas dan ridho, dan terutama mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun itu sedikit. Kemudian yang keempat yaitu al-isti'dad li yaumir rahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melatih kita semua melalui media puasa agar kita lebih banyak mempersiapkan amalan-amalan yang akan kita bawa di hari akhir nanti. Kalau kita lihat, bulan puasa itu diakhiri dengan menunaikan zakat. Zakat itu hakikatnya apa? Ulama mengatakan bahwa zakat itu adalah salah satu cara untuk melatih jiwa kita agar tidak memiliki ketergantungan dengan harta. Karena mal syakik, harta itu adalah ibarat saudara kembarnya daripada ruh seorang manusia. Sehingga apa? Yang diinginkan dari sana, kita hidup tidak hanya untuk duniawi, tidak hanya untuk harta yang ingin kita capai, tidak hanya untuk jabatan, posisi, ataupun kemuliaan yang ingin kita capai, tetapi jangan sampai lupa untuk mempersiapkan ukhrawi kita, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Maka apa? Istiqdat li yaumir rahil, puasa menjadi salah satu media untuk mempersiapkan hari akhir kita. Semoga di penghujung Ramadan nanti ketakwaan kita terus-menerus bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.